Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di Masjid Bani Umar Bintaro. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ibu semuanya selamat sampai di sini ya Bu ya. Seger ya Bu? Udah mandi ya? Gosok gigi? Makan? Iya, nggak apa-apa kalau belum aja suaranya kenceng-kenceng ya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema adab bertutur kata baik dalam Islam. Kita akan segera saja mengikuti Mama memberikan tausiah sebelum diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang adab bertutur kata yang baik dalam Islam. Tapi sebenarnya mengaturnya hanya kepada yang atas atau yang lebih muda Mah. Silakan di tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Bani Umar Bintaro. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita Adab bertutur kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, silahkan berbicara yang baik atau lebih baik kamu diam. Islam agama fitrah. Dasar manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan berbicara dengan orang lain, membutuhkan tersenyum, membutuhkan ngobrol dan lain sebagainya. Namun dalam Islam semuanya diatur tentang etika, tata krama, sopan santun, akhlak manusia, semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya mengatur bagaimana kita seharusnya dalam berbicara. Berbicara bagaimana yang baik dalam Islam. Kita bergaul dalam keluarga. Bagaimana kalau ngomong sama keluarga, sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama anak, sama pembantu, sama sopir. Semua ada aturannya. Bagaimana kita baru bergaul di tempat kerja kita di kantor misalnya. Dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bawahan. Semua ada etika, tata krama, sopan santun, tutur kata yang baik. Bagaimana kita bergaul di masyarakat, di lingkungan, di pengajian, semua ada aturan. Yang namanya bertutur kata yang baik merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Bukan hanya kebaikan buat orang yang bersangkutan. Tapi justru yang namanya orang bertutur kata yang baik menjadikan dia orang yang soleh dan menjadikan dia bergaul dengan orang soleh. Karena orang yang akhlaknya baik, orang yang tahu tata krama, orang yang tahu sopan santun pasti ketika dia bergaul dengan orang pun akan palah pilih mana yang layak jadi teman saya, mana yang tidak layak jadi teman saya. Bahkan kalau kita perhatikan kalimat yang Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berbicara yang baik atau lebih baik kamu diam. Artinya apa? Maksud hadis ini. Kalau kita tahu yang kita ucapkan baik, orang lain senang, orang lain suka, silakan bicara. Tapi kebalikannya ada kata-kata, ucapan yang keluar dari mulut seseorang justru tidak baik. Membuat orang lain marah, tersinggung, gak enak hati, malahan terhina, malahan sakit hati. Rasul mengajarkan lebih baik kalian diam. Kalau kalian ngomong orang lain tersinggung, orang lain sakit hati, daripada ngomong mendingan diam. Makanya kita harus memilih dan memilah. Maaf, kalau kita bergaul di mana-mana, kadang-kadang di pengajian, di kantor, tempat kerja seperti ini, kita bercanda, kita guyonan. Ada orang yang bercanda melewahi batas, sampai sahabatnya tersinggung, sampai saling pukul, saling tonjok, saling bunuh, kan nggak sedikit ya. Kenapa? Gara-gara mulut. Makanya lidah adalah anggota tubuh yang sangat berbahaya.
oleh Allah disimpan sedemikian rupa, dipagar dengan gigi, Sering. dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong, karena kalau orang terluka dengan pedang, mudah orang berobat. Sementara terluka dengan lidah, kemana obat hendak dicari. Yuk jaga mulut kita, bertutur katalah dengan yang baik, biar orang lain senang. Jangan bertutur kata yang membuat orang lain tersinggung dan marah dengan kita. Nauzubillah. Iya. Mah tapi gini mah, dalam sebuah keluarga ada keluarga yang budaya ngomongnya tuh memang belak-belakan. Tapi ada yang sopan santun gitu. Jadi kadang-kadang sama orang tua ngomongnya gue lo. Tapi bukan berarti kurang ajar, kalau gitu boleh nggak tuh Mah? Itu kan budaya. Iya. Budaya itu melekat menyatu, selama budaya itu tidak melawan arus agama, itu diperbolehkan. Tapi agak diperhalus lah. Kalau kita lah orang yang Betawi, lu kemana sih? Oh gua dari sini. Itu tidak akan marah. Iya. Tapi kalau orang yang kayak macam orang Bandung, lu dari mana? Ya Allah sakit hati amat gue. Lu. Padahal buat kita yang udah di Betawi udah Iya. dari kecil mah tidak masalah, wong biasa kok gitu Iya. kan. Asal jangan ke orang tua. Iya begitu. Ya baik. Masih ada kesempatan Bu untuk bertanya di segmen ini, satu orang, silakan siapa yang ingin bertanya Bu. Ada yang mau bertanya? Iya boleh, silakan langsung berdiri Bu. Berdiri Ibu. Iya. Ya, pegang mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Talim Anisa, Parakanjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Iya. Ingin bertanya sama Mama. Iya. Ada salah satu seorang anak mah kalau di sekolah itu sangat pendiam dibanding dengan orang-orang yang anak-anak yang aktif. Tapi kalau di rumah mereka perkataannya sangat kurang ajar. Iya. Tidak mau mendengarkan kata orang tua. Iya. Bagaimana Mah jawabannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin ini anak punya penyakit kejiwaan. Mungkin di dalam rumah tangga dia merasa bebas. Di luar kenapa dia pendiam? Maaf dalam tanda kutip. Dalam ilmu jiwa boleh jadi anak ini minder. Mungkin teman-temannya orang-orang kaya. Mungkin teman-temannya orang-orang yang hebat. Dia merasa minder sehingga nggak berani berbicara. Di rumah dia tunjukkan, eksis. Gue gitu loh. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya diredam. Bahwa pergaulan di masyarakat, pergaulan di rumah, Islam mengatur begini. Beginilah Quran, begini hadis, makanya ajarkan ke pengajian, itu paling aman. Karena itu ada kelainan di sana. Kenapa di sekolah dia tinggal diam? Mungkin teman-temannya suka menghina, dasar orang kampung, dasar orang miskin. Itu merasa terhina, diam, dia nggak berani ngomong. Di rumah menunjukkan dalam keluarga, gue gitu loh bisa, gitu Bu. Iya. Jadi ada latar belakangnya pasti. Backgroundnya itu yang menjadikan dia seperti itu. Oke, baik Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya, kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen majelis talim yang hadir pagi hari ini. Yang pertama dari Majelis Talim An-Nur Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Semarangnya di mana Bu? Di pasar. Oh yang dekat masjid itu? Ya. Memang banyak masjid Bu di Semarang ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim As-Solehah Wonogiri. Waalaikumsalam. Dari jam berapa Bu dari Wonogiri? Kemarin ya. Bawa bakso nggak? Iya, bakso kan Wonogiri ya. Terima kasih sudah hadir di sini Bu ya. Yang berikutnya ini yang paling jauh dari Majelis Talim Bani Umar Bintaro. Waalaikumsalam. Ya naik apa Bu ke sini? Jalan Naik kaki. ojek. Iya, paling top naik ojek ya Bu ya karena dekat ya. Terima kasih sudah menyediakan masjid yang indah ini untuk sama-sama kita di sini. Terima kasih. Ya udah makan Bu dari rumah? Belum ya, nanti ada kok nasi kotak di rumah masing-masing. Iya. Baik pemirsa, saya ingin informasikan buat Anda yang ingin majelis talimnya juga menghadiri acara ini, silakan saja Anda daftarkan melalui SMS ke 0812
192-33102. Sekali lagi 0812-192-33102. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan Antv tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim di acara ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya langsung mau berikan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Silakan. Iya, boleh Bu, silakan sebelah sini dulu. Iya. Iya. Iya, udah bunyi itu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Haryanti dari Majelis Taklim An-Nur Pasar Peterongan Semarang. Oke. Mah mau tanya mah, J. katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oke. Kalau ibu sering melakukan kebohongan, apakah pantas disebut surga di bawah telapak kaki ibu? Oke. J. Cukup sekian Monggo. mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al jannatu tahta kedamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan Anda mengartikannya secara letterlek, bukan. Bukan di sini surganya, bukan. Maksudnya kitalah para ibu yang mengarahkan anak cucu turunan kita masuk surganya Allah atau masuk nerakanya Allah. Ngono, Mbak Sri. Mana? Jadi kita yang mengarahkan. Kalau orang tuanya tukang bohong, bagaimana ngarahin anak mantu cucunya? Jadi maksudnya bukan di sini, tapi kita punya kewajiban mengarahkan anak cucu turunan kita masuk surganya Allah atau masuk nerakanya Allah. Oke. Sampun Terima kasih ngertos? Oma. J. Sampun ngertos? Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu? Sampun. Monggo loh. Iya. Oke, baik, saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Berikutnya, monggo neng belakang ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya Bu Yati dari Majelis Taklim Asifah Bintaro. Iya, Saya mau tanya sama Mama Dede, iya. gimana Mas ada seorang suami yang suka ngunjingin tetangganya di depan anak-anak dan istrinya. Dan saya mau tanya, Iya, gimana nanti anak-anak kita untuk menyikapinya. iya. Gitu aja Mah. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. suaminya ke mau istrinya tidak boleh menggunjing orang. Sekarang seorang ayah menggunjing orang lain kepada anak, kepada istrinya. Maka anak wajib menyadarkan, ayah jangan ngomongin orang, rumah tangga kita urusin. Kecuali kalau yang diceritakan itu orang ada kekurangan, kita jangan sampai kayak dia. Nah begitu Ceyati. Jelas Ceyati? Jelas Mah. Jadi kita wajib negor dia, jangan tinggal diam. Ya makasih Mah. Mangga Iya, Ciati. Iya, Ciati di mana sih? di bawah. Oh iya, suaranya ada tapi dia hilang orangnya. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Ciptaan Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, apa latar belakang budaya seorang mempengaruhi cara bertutur kata mereka? Misalnya orang Sumatera, kadang kalau ngomong tuh suka keras dan terkadang suka nggak nyantai, seperti orang teriak-teriak. Jadi kadang kita mendengarnya agak suka tersinggung, nadanya seperti marah-marah. Gimana menurut Mama? Betul. Dalam ilmu jiwa dikatakan, seseorang sangat terpengaruh oleh latar belakang dia. Dari daerah mana dia berasal, dari suku mana dia berasal, keluarganya yang bagaimana, budaya yang bagaimana, sangat berpengaruh dengan kata-kata orang tadi. Ada orang yang lemah lembut, cuman tertekan, sekali ngomong tak, orang tersinggung. Ya. Kalau kayak kita, orang mau marah mau nggak gua ngomong, terserah lo. Yang penting begini, enak nggak, telan, gitu kan? Jadi belak-belakan, makanya kita nggak pakai jerawatan. Iya. Karena apa? Sudah ada dikeluarin semua. Iya. Coba kalau ada yang dipendem, itu pasti pada jerawatan. Iya. Jadi sangat berpengaruh buat kebiasaan dia dari latar belakang orang tersebut. Sangat berpengaruh. Iya, tapi ada orang yang suka salah paham gitu Mas sama kita yang ngomongnya keras dan belak-belakan gitu Mas. Kadang-kadang suka tersinggung. Gimana kita menjelaskan ke orang-orang itu supaya nggak tersinggung? Kalau orang itu sudah kenal lama dengan kita nggak bakal tersinggung. Iya. Emang dia mah begitu. Iya. Jangan tersinggungan dong. Kita harus tahu bergaul. Kan ada orang yang
diajak bercanda kayak kita mau ngomong apa sebodoh emang gue pikirin ya dia Iya. kagak gue sakit hati dan mau ngomong apa juga. Kalau ada orang ngomong sedikit, ya Allah, mama saya sampai kapan nggak bakalan lupa omongan dia ingat. Itu walaupun dia orangnya pendendam, jahat artinya. Jadi makanya harus tahu bergaul dengan siapa kita. Ya, gitu ya. Baik, yang berikutnya Bu, yang ingin bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, dari Bani Umar ada yang mau bertanya di belakang Bu. Silakan Silakan. berdiri, Bu. Tolong dikasih ke belakang ya. Bani Umar. Silakan Mar. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Nama saya Ibu Tati Sulastri dari Majelis Salim Bani Umar. Iya. Mama, Diri saya mau bertanya, Iya. bagaimana nih misalnya saya punya uang, ingin pergi haji tapi masih punya urusan utang ya bagaimana tuh? Saya tanya utangnya utang apa? Misalnya kredit motor gitu. Kalau kredit motor mah ada jenjang mobil. waktunya, berangkat haji dulu karena bulan besok masih harus dibayar. Gitu. Iya itu. Kecuali kalau utang buat makan, bayar dulu. gitu Kalau ya. utang buat mobil, buat rumah, ada jenjang waktunya. Bahaji dulu Cetati. Oh gitu ya. Oh iya Iya. gitu. Makasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya. Silakan dari Wonogiri, Kedung Ombo. Iya. Oh, Gajah Mungkur ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Mayunardi Zubir Iya, dari Majelis Taklim As-Solihah Wonogiri. iya. Begini mah, saya mau tanya. Kebanyakan di masyarakat, Oke, terutama di Jawa, oke. istilahnya pekewohan gitu mah. Ya, Mungkin bagi seorang bawahan akan menyampaikan sesuatu yang kebenaran kepada atasannya. Kadang-kadang atasan itu mungkin ada kelemahannya, pekewah untuk menyampaikannya. iya. Nggak Segan enak. gitu. Ya, Pada dalam Islam kita kan tidak boleh membiarkan ada kekeliruan walaupun Iya. siapa saja. oke. Pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menyampaikan? Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya tuh Jawa Minang dari agak belak-belakan kalau Iya. ngomong. Baik. Tapi kebanyakan itu Ya, pada baik. Pertanyaan pakewah Anda. itu. Ya pertanyaannya bagaimana yang Ya, pakewahan itu hukumnya bagaimana gitu? gimana jadinya? Dalam Ya. Islam tidak boleh pakai pakewu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau kita menyaksikan orang berbuat zalim, orang berbuat jahat tinggal diam, artinya kita mengizinkan dia berbuat jahat. Kita ikut berdosa. Makanya siapapun itu jangan pakai pakewu. Makanya budaya yang tidak sesuai aturan agama tidak boleh kita ikutin. Iya. Kita ngomong secara terus terang, apa yang kita tahu harusnya bagaimana, kita tegur dengan baik-baik. Jangan depan umum dong, panggil, bos sini deh, colek dikit, masuk ke kamar dah berdua. Begitu ngono. Ya. Ngono Uni. Iya, baik kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya duduknya pada kesemutan ya Bu ya? Iya nggak apa-apa, biasa karena Ibu manis-manis semua jadi ada semutnya ya. Sekarang saya akan absen dulu Majelis Talim yang masih tersisa ini dari Majelis Talim Asy-Syifa. Waalaikumsalam. Dari dari daerah mana Bu? Bintaro. Oh dekat di sini juga. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Anissa Bogor. Waalaikumsalam. Ini ada berapa orang Bogor Bu? 50. Yang paling muda yang sebelah kanan Ibu ya? Iya. Berapa usia ibu? Berapa Bu? 74, tapi Alhamdulillah. masih kelihatan seperti 73. Iya. Ya terima kasih ya sudah hadir di sini dan pemirsa saya juga ingin menyampaikan lagi bahwa Anda yang ingin Majelis Talimnya hadir di sini silakan saja Anda kirimkan SMS untuk mendaftarkan Majelis Talim Anda di 0812 192 33102 0812 192 33102. Tidak ada biaya untuk pendaftaran dan Antv juga tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan Majelis Talim. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai adab bertutur kata yang baik dalam Islam. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, nama saya Iik. Saya punya pertanyaan, saya punya atasan,
dan dia dalam berbicara ataupun bersikap tuh kurang bagus, nggak enak deh. Jadi gimana caranya kita untuk ngasih tahu dia biar sikap dia tuh berubah gitu lagi. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iit, kalau Anda sebagai bawahan kurang dekat dengan atasan, kalau ngomong langsung tidak mungkin. Bisa saja cari orang yang dekat dengan atasan Anda. Sahabatnya mungkin atau wakilnya yang dekat dengan atasan Anda berbicara bahwa dia kurang layak berbicara. Mungkin atasan Anda keluar dari keluarga kayak saya, orang kampung, tukang tani, biasa di kebun, ngomongnya asal goblek. Tapi walau bagaimana kalau jadi bos, harus tahu tata krama. Ya. Makanya dia harus ada orang yang ngasih tahu sama beliau melalui siapapun yang kira-kira dekat dengan beliau. Saya yakin tiap orang punya sahabat. Anda bisa bicara dengan mereka. Iya. Kalau kita langsung ngomongin ke atasan, malah nanti disangka Malah nanti lawan. disangkanya bisa-bisa dipecat. Iya. Tersinggung dia. Siapa lo? Sok tahu banget jadi orang gitu kan. Ya oke baik. Sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya Bu, silakan dari Bani Umar yang sebelah. Ya, silakan. Yang Iya Ibu coklat. silakan. Oke. Duh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eli dari Masjid Bani Umar. Semangat. Ingin bertanya begini mah, bagaimanakah sebagai seorang anak untuk berbicara kepada orang tua? Karena kan orang tua itu sekarang semakin yang udah tua dan renta semakin sensitif kalau kita berbicara. Ya. Nah terus kalau kita berbicara tuh agar tidak Tersinggung. menyinggung perasaan, itu mah. Ya. Ya, Bu Eli lihat surat Al-Isra 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Jangan berkata berkata cis, berkata kasar, berbicara yang mulia. Kita tahu dalam Al-Qur'an, kita tahu dalam hadis Nabi, orang tua yang semakin tua itu semakin nyebelin, berbalik kayak anak kecil. Makanya kebalikan, kitalah yang ngasuh mereka, kita yang memaklumi kondisi mereka dengan penuh kesabaran. Di situ dadang amal kita. Jadi kata Allah tetap wala taqul lahumā uffin, jangan berkata kasar, tetap lemah lembut karena mereka sangat sensitif. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Iya begitu Ibu. Baik. Sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mana majelis salim yang belum? Udah semua majelis salimnya, kita kembali lagi ke Semarang. Silakan Rang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Nuryani dari Majelis Taklim An-Nur. Mau tanya mah di luar tema. Ya. Oke. Kalau potong ayam itu kan harus baca bismillah. Oke. Tapi kalau potongnya banyak diwakili satu bismillah untuk dijamak untuk semuanya. Apakah itu hukumnya haram bagi pemilik dan pembelinya? Mas, saya kira Tidak. cukup sekian. Ketika Wassalamualaikum misalnya dia dijagal, memotong 1000 ekor ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Niat di hati orang tadi untuk seluruh ayam yang saya potong halal. Ngono. Terima kasih, Mas. Ngono. Ya. Baik, yang berikutnya saya berikan kesempatan langsung lagi ke mana ya? Oke, monggo Bogor. Monggo Gor. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yani dari Majelis Taklim Anisa Bogor. Mangat Iya. Yani. Mah, saya mau bertanya tapi di luar tema. Sok. Iya, sok, Begini Mah, ada seorang gadis 11 tahun yang lalu telah menikah dengan seorang duda yang mempunyai anak 3. Duda tersebut waktu menikah tidak membawa apa-apa alias nol. Alias Yang nol. ingin saya Bawa tanyakan, celana doang. Iya. yang ingin saya tanyakan Mah, apakah ketiga anak yang dari istri dulu masih mempunyai hak waris atas harta yang diperoleh dari hasil perkawinan sekarang? Dapat karena dia anak kandung daripada si suaminya itu. Dia tetap dapat. Karena berjalannya hidup kan jadi dulu mah susah sekarang kaya. Anak kandung daripada si suami ini tetap semuanya punya hak yang sama. Isi yang pertama, isi yang kedua dan selanjutnya haknya sama. Begitu Ceyani. Iya. Tapi kalau dia punya harta karena
harta istrinya, asal istri yang sekarang, tetap aja dia alias nol, nggak punya. Kalau misalnya yang cari duit bininya, Iya. yang kerja bininya, lakinya enggak, ya kagak dapat. Tapi itu kan diperoleh bapaknya kerja nggak sih Ani? Pakai mic-nya boleh Bu? Dia bekerja di ini angkatan darat, Bu, Oke. udah pensiun, sekarang kerja lagi di perusahaan Saya swasta. tanya, begitu menikah dengan istri yang kedua, suami bekerja nggak? Nyari duit nggak? Bekerja. Ya iya dapat. Dapat ya. Dapat. Gitu ya, begitu Bu? Berapa Oke. Bu? Dapat. Terima kasih, Mama. Ya. Iya sama-sama. Kecuali kalau semenjak menikah dengan istri yang kedua, suami nggak nyari duit, nggak dapat. Iya. Tapi suaminya nyari duit, dapat. Oke, baik. Ya sama. Kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih ibu-ibu semuanya masih hadir di sini. Nggak ada yang kabur ya Bu? Lihatin temennya, siapa tahu ada yang kabur. Ya pemirsa, saya informasikan lagi bahwa Anda bisa mendaftarkan majelis taklim Anda untuk mengikuti acara ini. Silakan di SMS saja nama majelis taklim Anda ke 0812 192 33102, 0812 192 33102. Tidak ada biaya untuk mendaftar dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak lain untuk mendatangkan majelis taklim di acara ini. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai adab bertutur kata yang baik. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Monggo dari yang coklat boleh, silakan. Ya, Mbak. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ibu. Nama saya Hajah Kristin. Nama Iya. saya Dede Rosida. Nama saya Abdel. Mama, saya ya. mau bertanya. Ya. Alhamdulillah saya sudah hajah. Iya, tadi kan Saya, dibilang. Ya. saya ingin sekali menghajikan almarhum ayah saya. Ya. Bagaimana caranya Mah dan Iya. niatnya? Iya. Terima kasih Mama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Kayak dijawab Phil Mama. Dapil. Iya. Terima kasih atas Ibu pertanyaannya Firly Ibu. itu namanya badal. Badal itu pengganti. Badal haji bisa dengan 3 cara. 1, orang tua ini masih hidup. Duitnya banyak, cuman sakitan. Maka dia Ya. boleh membadalkan haji dirinya, menyuruh orang lain, artinya dari mulai berangkat sampai pulang semua biaya dari dia. 2, orang ini lagi hidupnya kaya, tapi sampai meninggal tidak juga mengerjakan ibadah haji. Maka dia wajib haji, ahli warisnya harus membadalkan dia haji. Yang ketiga, orang tua ini lagi hidupnya orang susah, tidak mungkin haji, tapi anak mantunya orang mampu, orang kaya, sehingga dia dibadalkan haji. Namanya anak soleh. Dari ketiga-tiga badal haji ini ada 2 syarat. 1, orang yang badal haji harus orang yang sudah haji. Dan yang kedua, dalam 1 tahun musim haji hanya untuk membadalkan 1 orang. Begitu caranya. Ya, begitu Bu. Iya, terjawab pertanyaannya. Ya. Sekarang saya berikan Kayak kesempatan Pildacil. pada Ibu yang di sebelah sana. Monggo, Wonokiri, J. bakso. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami I- dari iki nomornya Asolehah, namanya siapa? Wonogiri. Siapa namanya? Nama saya Ibu Ratmi Ya, dari oke. Asolehah Wonogiri. Oke. Mau tanya Bu, Oke. teman saya itu ada yang ikut campur gitu, senangannya ikut campur gitu. Ya. Kita ngobrol apa, kadang-kadang motong aja pembicaraan kita gitu. Kita Oke. udah ngobrol jauh gitu Bu, Ya. masih aja tahu pembicaraan kita. Oke. Gimana Bu caranya kita Bu, menanggapinya orang-orang Oke, tersebut gitu. Gimana, kalau Bu? kita lagi ngobrol ada orang yang Waalaikumsalam. ketiga hobinya motong-motong, lu nyampur mulu kayak toge gitu kan. Iya. Kan ke sop ikut, ke bakso ikut, Betul, ke gado-gado toprak ikut, ikut. ke ketoprak ikut, di Iya. toge. Nyampur Iya. mulu. Jadi kalau dia datang, kita ada masalah yang urgen, jangan ngomong lagi, stop aja udah. Gitu. Ya, gitu. Ya, Gitu, Bu. kitanya udah tahu bakat dia begitu nyebelin. Ketua beranaknya dia tahu, Ya. Oh. jangan sembarang ngomong depan dia. Karena bisa-bisa disebar sama dia, dibumbuin, gawat. Ya, oke, baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari Nur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ma, bagaimana bila profesi kita menuntut untuk bertutur kata yang berbeda sesuai dengan temanya? Contohnya presenter atau pemain sinetron. Kadang harus mengikuti skrip yang dibuat. Misal di skrip itu ada kata-kata kotor dan kata-kata jelek lainnya. Sebagai seorang yang profesional mau nggak mau harus mengikuti skrip tersebut. Apakah mereka berdosa? Berdosa? Ya. Kenapa tuh kerja di situ? Walaupun katanya ini sesuai skenario harus ngomong jorok, tidak boleh. Karena semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nggak ada, oh ini mah karena skripnya, karena tuntunan peran salah, tidak bisa. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak sembarangan loh kita. Iya, bisa menolak ya, Ma? Bisa menolak, tidak bisa begini. Ini kan kerjaan saya, soal ibadah lain. Justru kerjaan itu menyangkut dengan ibadah kita. Tidak bisa dipisahkan. Di situ tanggung jawab kita di hadapan Allah. Iya, begitu. Oke, terjawab pertanyaannya Nur Amalia. Masih ada kesempatan di segmen ini yang ingin bertanya? Silakan, Bu. Iya. Iya. Iya, loh. Aduh, Ya, keinjak. Ngengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, yang saya dari Nuraihan, dari Majelis Taklim Azakirah Bani Umar. Iya. Yang saya tanyakan luar dari tema ya, Ma. Ya, silakan, Bu. Pertanyaan saya dalam merawat orang tua yang sudah sepuh, dalam Islam apakah ada perbedaan yang wajib laki-laki atau anak perempuan? Ya. Ini aja, Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya merawat orang tua yang laki-laki, merawat orang tua yang perempuan tentu ada bedanya. Kalau misalnya masih ada keluarga kita yang laki-laki, bapak kita, bapak mertua kita, kalau giliran nyebokin mah yang laki-laki lah. Walau bagaimanapun juga berbeda kelamin. Tak kecuali kalau nggak ada lagi orang lain. Tapi kalau seandainya kita masih bisa ada keluarga yang lain, sepupuan atau siapa yang laki-laki, giliran nyebokin, tolong cebokin bapak. Walaupun kita punya kewajiban tapi kurang pantas. Tapi seandainya kepepet dan memang orang tua kita sudah tidak bisa apa-apa, apa hendak dikata? Lakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Ya. Karena waktu kita bayi juga bapak kita ngurusin, mak kita ngurusin. Gitu, Bu. Iya. Gitu, Ibu. Iya, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui email lagi dari Nia Harda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, anak saya bercerita kalau gurunya di sekolah suka merayu anak wanita di kelas. Kalau sama anak laki-laki mudah sekali membentak. Apakah wajar seorang yang seperti itu menjadi guru? Tidak. Saya rasa tidak pantas katanya. Betul. Ditambah lagi dia seorang guru bahasa. Makanya artinya antara guru bahasa dengan sikap dan perilakunya nggak sesuai. Jadi dia hanya mengajarkan sebagai guru bahasa tapi tidak dipraktekkan dalam diri sendiri. Dia bukan seorang muslim sejati. Muslim sejati apa yang dia sampaikan dipraktekkan dulu dalam dirinya baru sampaikan kepada orang lain. Jadi guru ini munafik. Iya, begitu Nia Harda. Yang berikutnya ibu-ibu lagi yang ingin bertanya silakan. Monggo dari sebentar Bu, Ibu sebentar yang sebelah sini. Silakan yang dari biru dulu ya. Oke. Berdiri, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuliana dari Masjid Taklim Astifah Bintaro. Saya mau tanya adakah dalam Islam diperbolehkan gibah? Itu saja. Dalam Islam yang namanya gibah hukumnya haram. Rasul mengatakan di yaumil akhir nanti banyak orang bangkrut. Sahabat bertanya, siapa orang bangkrut yang hablum minallahnya bagus, yang hablum minasnya jelek? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat, sholat malamnya rajin, baca Quran rajin, puasa surat rajin, wirid rajin, zikir rajin. Tapi banyak tetangga yang sakit hati. Yang saya tanyakan di mana dia ditempatkan kalau dia meninggal nanti, Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam karena dia sering menyakiti orang lain. Begitu, haram hukum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia jawab duluan, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Udah kita diam aja dah. Iya. Tapi mah yang dia omongin mah masih menyambung ya. Bukan bohong, emang benar-benar begitu tangganya. Gua mah kagak ngomongin dia. Emang yang ngecain, emang iya. Itu dia gibah. Yang dibumbuin itu fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qat. Ngapain ngomongin orang? Gua aja belum tentu benar. Iya, walaupun keburukan orang benar gak usah kita omongin ya Maya. Ya iyalah. Iya gitu. Oke, baik. Iya dong. Yang berikutnya Bu, silakan yang tadi sudah berdiri. Ya. Aduh ya. Iya. Terbalik Bu, terbalik. Iya. Ibu. Grogi. Iya. Mau muncul di TV sampai terbalik baiknya. Oh balik Bu, oke silakan. Sekarang udah benar. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Sok. Sekarang kan Namanya banyak. siapa? Nama saya Ibu Ira dari Masjid Tahlim Al Zakirah. Baini Umar. Iya. Saya mau bertanya bagaimana Ma dengan kehidupan sekarang yang dengan narkoba itu. Iya. Bagaimana kita melindungi anak cucu kita ini. Iya. Dari awal, semenjak awal kita berikan anak kita dasar keimanan yang kuat, yang kokoh. Berikan lingkungan yang baik. Biasanya yang namanya seperti itu karena pengaruh lingkungan. Di keluarga dilindungi dengan baik-baik, lingkungan yang meracuni mereka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu yuk kita rangkul keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang terkena narkoba. Seandainya pun yang terkena bisa kembali lagi kepada dasar agama yang baik. Karena itulah perbuatan setan dibenci oleh Allah. Iya. Gitu Bu. Iya, mic-nya jangan terbalik lagi ya Bu. Iya. Oke Mas. Grogi dia ketemu Abdel. Satu lagi yang ingin bertanya Bu, silakan. Dari sebelah ya, belakang Bu, silakan Bu. Tolong mic-nya diberikan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Bani Umar Bintaro. Ya. Yang saya mau tanyakan begini ya Mama, ada orang tua yang mampu, dia pengen mengumrohkan anak-anaknya. Ya. Tapi di antara anaknya itu ada salah satu yang kurang mampu banget. Jangankan buat makan sehari-hari pun kurang, terus buat bayaran anak-anak banyak yang pada nunggak. Ya. Nah gimana caranya, lebih penting mana, apakah dia pergi umroh atau bayaran buat anak-anak? Ibu dan nggak usah biaya takut, kan tadi orang tuanya pengen berangkatin umroh anaknya. Ya. Ya diangkosin sama emaknya. Nih mama ongkosin umroh, berangkat. Soal hidupnya besok juga nyari duit mati apa juga nyari. Minta Ya. sama Allah, berangkat umroh kapan lagi. Siapa tahu emaknya besok susah gak punya duit. Berangkat, syukur ada yang keberangkatin. Iya, oh alhamdulillah. Iya. Ya? Makasih Mama. Iya. Wassalamualaikum Rugi warahmatullahi amat gak berangkat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekor wabarakatuh. sayang, kapan Iya. lagi? Iya. Ya. Pak ini kembali ke tema mengenai bertutur kata yang baik atau ngomong yang baik-baik. Jadi harus dijaga, cara ngomongnya harus dijaga, isi omongannya juga harus dijaga. Gitu. Jaga. Makanya Nabi mengajarkan Ya. kalau nggak bisa ngomong yang baik diem. Iya, jadi lebih baik nggak usah ngomong Iya daripada. diem aja, nyengir aja. Iya begitu. Oke, kita akan sama-sama mengikuti Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita tentang bertutur kata yang baik. Silakan Mama. Pemirsa, Rasulullah serta bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau lebih baik diam. Kalau saya tahu yang saya sampaikan baik dan benar, ngomong. Berguna kok buat kita semua. Kalau saya tahu saya ngomong begini, orang sakit hati, tersinggung, mendingan diam. Gara-gara omongan kita yang 2-3 kata orang lain marah, orang lain tersinggung, orang lagi sakit hati, orang lain kesel sama kita. Makanya Rasul mengajarkan seorang muslim yang baik. Kalau tidak bisa yang baik, lebih baik diam, jangan banyak omong. Karena lidah anggota tubuh yang sangat berbahaya. Sekali keceplosan, nggak bisa kita jilat kembali. Kalau orang terluka dengan pedang, mudah obat dicari. Terluka dengan lidah, kemana obat kita dicari? Yuk, jaga lidah kita. Jaga tutur kata bahasa kita, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena kalau orang lain tersinggung, nanti Allah benci dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Ya,
Baik pemirsa, saya informasikan lagi bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya mengikuti acara ini secara langsung, silakan daftarkan saja majelis taklimnya melalui SMS ke 0812 192 33102, 0812 192 33102. Tidak ada biaya untuk mendaftar dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak lain untuk mendatangkan majelis taklim di acara ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Bani Umar dari Semarang, Wonogiri, dari Bogor, juga terima kasih dari Bintaro, juga terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul